Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakira Sulaiman dari kelas A MSDM 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan statistika dari hasil output dan cara menjelaskannya. Nah, yang pertama ada uji prahipotesis. Nah, di dalam uji prahipotesis ini ada 4 metode. Yang pertama itu adalah uji validitas. Nah, untuk cara uji validitas itu adalah yang pertama kita pencet analyze, terus ke correlate dan pencet di bifatrit. Dan kita masukkan semua soal dari variabel X sampai totalnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, dan ini adalah hasil dari uji validitasnya. Kenapa saya bisa katakan valid? Karena di sini kan syarat untuk valid itu kan jika R hitung lebih besar dari R table. Untuk mencari R table itu harus mencari DF. DF-nya itu karena saya pakai untuk variabel X yaitu kejenuhan belajar dan variabel Y itu motivasi belajar itu 30 data. Jadi dikurang 2 sama dengan 28. Yang dalam table correlation itu dapat nilai R table sebesar 0,361007. Nah, dari 5 data tersebut dapat dikatakan bahwa nilai R hitung atau pesan correlate dari 5 nomor ini itu lebih besar dari nilai R table dengan nilai sig 0,05 atau dia 0,36100. Dengan demikian data di atas dapat dinyatakan valid. Nah, data untuk variabel yang Y ini bisa dikatakan valid karena sama nilai R table-nya itu 0,361007. Bisa dilihat ini persen korelata lebih gede dibanding nilai R table-nya, jadi data bisa dikatakan valid. Selanjutnya lanjut ke metode kedua yaitu uji reliabilitas. Yang pertama itu harus analyze, terus kita pencet scale dan pencet reliability analyze. Di sini kita masukkan semua soal 1 sampai 5 tapi tidak perlu pakai total. Kita pencet modelnya yaitu alpha dan kita langsung tekan OK. Oke. Di sini bisa dilihat di nilai Cronbal alpha saya di 0,818 yang dari dasar untuk tes reliable ini harus di atas 0,6. Jadi data saya bisa dikatakan reliable. Nah, bagi pula untuk variabel yang kedua bisa dilihat nilai Cronbal alpha saya di 0,862 yang berarti di atas 0,6 yang berarti data saya bisa dikatakan reliable. Untuk metode selanjutnya adalah uji normalitas. Untuk caranya kita pertama analyze, kita buka ke regression dan kita buka ke linear. Di linear kita bisa pilih salah satu dari variabel X yaitu kejenuhan belajar dan variabel Y yaitu konsentrasi belajar. Saya di sini pilih nomor 3 di variabel X atau kejenuhan belajar untuk
ditaruh di independen. Sedangkan untuk yang dependen saya pilih nomor 1 di variabel konsentrasi belajar. Setelah itu saya klik save dan saya checklist understandize dan continue. Habis itu saya pencet lagi analyze. Sekarang ke non parametric test, ke legacy dialog dan ke one sample KS. Di sini saya masukkan understanding residualnya dan saya pencet OK. Habis itu kalian bisa lihat di sini nilai asymptotal saya di 0,200 yang berarti di atas 0,05. Jadi data saya itu dapat dinyatakan normal. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu tentang uji regresi atau uji hipotesis. Yang pertama itu adalah kita analyze ke regression ke linear. Di sini kita masukkan di soal independennya soal Y yang saya pilih dari variabel Y itu nomor 3, dan di independen itu di soal X nomor 1. Habis itu kita pencet OK. Nah, dilihat nilai pengaruhnya R2-nya itu 0,12. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel belajar atau variabel X terhadap variabel konsentrasi belajar atau variabel Y itu sebesar 1,2%. Sedangkan sisanya 98,8% dari variabel Y atau variabel konsentrasi belajar dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, selanjutnya bisa lihat di uji koefisien ini itu di nilai sig itu 0,54, yang berarti nilai signya di atas 0,5, yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh dari variabel kejenuhan belajar atau variabel X terhadap konsentrasi belajar, yaitu variabel Y. Selanjutnya adalah persamaan regresi. Bisa dilihat nilai Y-nya itu 2,914 dan nilai X-nya itu 0,101. Nah, nilai Y-nya itu yang 2,914 itu adalah angka konstansa yang diartikan jika tidak soal variabel kejenuhan belajar atau variabel X, maka nilai variabel Y, yaitu variabel konsentrasi belajar, adalah 2,914. Nah, sedangkan ini 0,1 ini adalah angka koefisien regresi yang diartikan jika setiap kenaikan 1% dari variabel X atau kejenuhan belajar, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,1% pada konsentrasi belajar. Kesimpulan dari cara dan hasil output data saya ini adalah tidak terdapatnya pengaruh dari variabel X saya, yaitu kejenuhan belajar, terhadap variabel Y saya, yaitu konsentrasi belajar.